Halo kawan, sekarang saya mau bercerita lagi kawan. Ceritanya nggak sedih ya kawan. Ceritanya itu sebagai sebuah pembelajaran buat kita ya, sebagai orang yang punya saudara ya kawan. Ini cukup bagus ceritanya kawan, menarik ya ceritanya. Ceritanya itu judulnya Beginilah Jika Bersaudara. Seperti ini ceritanya kawan. Jadi ada dua bersaudara laki-laki. Mereka memiliki kebun ya kawan, kebunnya cukup luas kawan. Hasil kebunnya itu melimpah kawan, subur, luas, hasilnya melimpah. Nah, si kakak ini sudah berkeluarga, mempunyai istri dan mempunyai anak. Adiknya itu berencana tidak menikah kawan, dia berencana mau lajang gitu kawan. Nah, setiap panen tiba, itu panennya melimpah kawan, hasilnya selalu dibagi dua kawan. Misalkan kalau hasilnya 100 kawan ya, itu adik 50, kakak 50. Jadi selalu seperti itu, setiap panen selalu dibagi dua. Nah, suatu ketika adik itu berpikir seperti ini kawan. Sepertinya nggak adil ya kalau pembagiannya seperti ini, selalu dibagi rata gitu ya. Aku masih lajang, sementara kakakku sudah punya istri dan punya anak. Harusnya kakakku lebih banyak dapatnya gitu ya kawan. Itu menurut versi adiknya gitu ya. Oke, baik. Aku akan mengambil separuh milikku, akan aku berikan kepada kakakku gitu ya. Akhirnya dilakukanlah seperti itu kawan. Dia ambil sekarung hasil panen di gudangnya dia gitu ya, dibawalah ke gudang kakaknya, jadi ditambah ke gudang kakaknya gitu kawan. Itu adiknya. Nah, di satu sisi kakaknya juga berpikir, kakaknya selalu gelisah memikirkan adiknya. Adik itu masih lajang kawan, nggak ada istri gitu ya, belum nikah, karena kan belum nikah ya, pasti nggak punya istri. Gimana ya kondisi adikku ya, aku terpikirkan dengan kondisi adikku nih. Aku sudah menikah, punya anak gitu. Ketika usiaku tua, masih ada yang akan merawatku gitu. Itu menurut versi kakaknya kawan. Sepertinya pembagian ini tidak adil menurut versi kakaknya gitu ya kawan ya. Baiklah, aku akan memberikan penghasilanku untuk adikku gitu ya. Akhirnya diambillah sekarung kakaknya nih dari gudangnya, dibawa ke gudang adiknya gitu kawan. Jadi adiknya membawa sekarung untuk ditaruh ke gudang kakaknya, tanpa sepengetahuan adiknya juga, kakaknya mengambil sekarung miliknya, ditaruh juga ke gudang adiknya. Terus seperti itu kawan, tanpa mereka ketahui ya kawan ya. Jadi masing-masing berdiam diri nih kawan. Jadi si kakak berpikiran gelisah tentang adiknya, si adiknya juga demikian, berpikiran gelisah tentang kakaknya. Nah, terus seperti itu. Jumlah karung panen di musim gudang nggak berkurang kawan, karena selalu ditambah kawan. Diambil satu dikasih ke kakaknya, kakaknya ambil satu dikasih ke adiknya. Terus seperti itu kan selalu seimbang gitu kawan. Nah, sampai pada suatu waktu adiknya ketika dia akan pergi membawa hasil panen itu ke gudang kakaknya juga di waktu yang sama kawan, mungkin sudah itu sama yang kuasa ya kawan ya. Pada saat dia akan membawa hasil panennya itu untuk diberikan ke gudang adiknya, ketemulah mereka di tengah jalan kawan. Entah gimana gitu kan, mungkin di atas Allah yang kuasa kan ya. Mungkin sudah waktunya mereka bertemu, sudah waktunya mereka untuk saling mengetahui, memahami bahwa mereka itu saling memperhatikan. Mereka adalah saudara yang sangat baik. Nah, ketika mereka berpapasan, kaget mereka. Adiknya nggak bisa ngomong, kakak juga nggak bisa ngomong, terperangah kawan. Jadi dia heran gitu ya, kakaknya kok bawa hasil panen gitu kan. Kakak juga berpikir demikian, kok adiknya bawa hasil panen gitu kan. Akhirnya mereka saling bertanya, dan ketika bertanya pun sama-sama bertanya kawan ya, kakak gitu kan, adikku, kakakku gitu kawan. Entah gimana, mungkin ya seperti drama ya kawan, tapi mungkin sudah itu yang kuasa ya kawan. Kakakku bilang adiknya, adikku kata kakaknya, karena bersamaan gitu kawan. Akhirnya diam lagi gitu kawan ya. Akhirnya si kakak duluan, adikku kamu mau kemana kata kakaknya. Aku kata adiknya terbata-bata kawan, mohon maaf kak. Nah, jadi ceritalah si adiknya kepada kakaknya, aku merasa pembagian tidak adil, aku merasa harusnya kakak lebih banyak karena kakak sudah berkeluarga kata adiknya. Kakaknya terperangah kawan mendengar jawaban adiknya gitu ya. Terus kata adiknya, terus kakak mau kemana kata adiknya gitu. Nah, kakaknya juga jadi bingung gitu kawan ya, tidak menyangka kalau jawaban adik seperti itu. Terus kakaknya terus terang kepada adiknya, adikku terus terang sebenarnya kakak juga gelisah memikirkan kamu kata kakaknya gitu ya. Kakak sudah berkeluarga, kakak punya istri, punya anak, sementara kamu lajang kata kakaknya. Kalau usia tua nanti kan kakak masih ada memperhatikan, ada istri, ada adik, ada anak kakak gitu kan, sementara kamu masih lajang.
Kakak gelisah, harusnya pembagian ini lebihnya untuk kamu, kata kakaknya. Nah, ini kakak membawa karung masa depan kakak akan memberikan ke kamu, kata kakaknya. Adik kan juga merasa nggak percaya ya kawannya kalau kakaknya berbuat yang sama dengan dia. Akhirnya mereka ya netesin air mata ya kawan ya, merasa terharu ya kawan. Adiknya netes air mata, kakaknya juga netes air mata. Netes mata bukan nangis bersedih kawan, tapi nangis apa? Netes air mata tuh terharu nggak mengira kalau kakaknya perhatian sama adiknya, demikian juga kakaknya ya nggak mengira kalau adiknya perhatian sama kakaknya gitu kawan ya. Akhirnya mereka berpeluk, ya berucap lah kawannya, saling berucap bahwa terima kasih kakak, terima kasih adik sudah memperhatikan aku gitu ya kan. Semoga kita selalu menjadi saudara yang baik sampai akhirnya nanti ajal memisahkan, kakak bilangnya kakak, adik bilangnya adik gitu kawan. Mereka berpeluk, ternyata selama ini mereka berdua bersaudara saling memperhatikan tanpa mereka sadari gitu ya kawan. Nah itu kawan ceritanya ya, jadi menarik ya kawan ya. Jadi kisah dua orang bersaudara yang saling memperhatikan. Tadinya mereka tidak mengetahui bahwa kakak memperhatikan adik memperhatikan kakak. Entah bagaimana gitu ya rencana Tuhan, akhirnya mereka diketemukan di tengah jalan kawan. Dan akhirnya mereka menyadari dan saling mengetahui bahwa mereka saling memperhatikan. Nah sejak saat itulah mereka selalu bukan selalu malah semakin akrab antara mereka berdua, saudara kakak dan adik gitu ya. Meskipun kakaknya sudah berkeluarga, adik masih lajang, tapi mereka selalu akur gitu kawan, selalu memperhatikan sama lainnya. Oke kawan, sekian ceritanya kawan ya. Itu buat renungan kita bersama ya kawan. Bagi kita yang masih punya saudara, baik itu adik maupun kakak, ya kita berusaha lah ya kawan ya, bisa menjalin hubungan saudara dengan baik. Mudah-mudahan kawan-kawan yang masih memiliki saudara ya selalu akur dengan saudara-saudaranya ya kawan ya. Karena kan dilahirkan oleh orang tua, harapan orang tua itu jika ada adik dan kakaknya, harapannya ya bisa akur, bisa bahagia, sampai akhirnya kita kembali kepada Yang Kuasa. Oke kawan, selamat mendengarkan cerita ini, dan nanti masih ada cerita lagi ya kawan ya. Salam.